Halo teman-teman pebisnis properti maupun calon pebisnis properti, kembali berjumpa saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang bagaimana teman-teman semua kamu bisa mulai berbisnis properti. Ya, kalau kita udah bicara bisnis properti tentu harus ada income-nya, harus ada cuannya ya, dan kita tahu semua ya bahwa yang paling make sense untuk bisa menghasilkan income secara terus-menerus adalah bisnis properti dalam bentuk rumah kos. Kenapa harus rumah kos? Ya, salah satu alasannya adalah karena bisnis ini memiliki begitu banyak permintaan, begitu tinggi demand-nya, dan selain itu juga dengan konsep rumah kos ya kita bisa memiliki tidak hanya satu penghasilan, tapi bisa banyak penghasilan. Kenapa? Karena jumlah kamarnya banyak, sehingga kita tidak hanya mendapatkan penghasilan dari satu orang atau satu penyewa saja, tapi bisa belasan bahkan puluhan penyewa. Jadi sederhana itu ya, sesederhana itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang sustain dan juga rutin terus-menerus ya. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh lagi, nah saat ini kita semua tahu bahkan begitu berpeluangnya, begitu berprospeknya bisnis kos, tapi kita semua tahu bahwa tidak bisa semua orang masuk ke dalam bisnis kos karena kita semua melihat bahwa bisnis kos ini harus modalnya besar. Akan tetapi dengan ada berkembangnya teknologi saat ini, hal ini tentu sudah membuka peluang bagi banyak orang, ya termasuk siapapun, ya berapapun umur kamu, apakah kamu termasuk generasi boomer ataupun generasi milenial atau generasi Z, ya kamu semua bisa memiliki penghasilan dari bisnis kos, sama seperti artis-artis, influencer, ataupun pebisnis besar yang punya rumah kos dalam jumlah besar. Nah, tapi sebelum saya bicara lebih lanjut lagi, ya pastikan dulu ya kamu mendapatkan tips ini dengan cara menonton videonya sampai akhir. Ya, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Berbicara bisnis properti kos, tentu saja kita mulai dari tips-tips yang paling sederhana, dan itu semua tergantung dari masing-masing background yang kamu miliki. Apakah saat ini kamu memang sudah mengumpulkan cukup modal, atau mungkin kamu sudah memiliki aset properti yang tidak produktif. Nah, ini tentu akan membedakan ya titik mulai dari kalian. Nah, saya sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Willy Steven dan saya berkecimpung sudah lebih dari 10 tahun di bisnis properti, khususnya di bisnis manajemen aset properti, sehingga saya bisa bantu kamu untuk mendapatkan penghasilan pasif dari bisnis kos. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ketika kamu mau mulai bisnis kos, ya tentu ini kamu harus tahu dulu ya posisi mulai kamu. Kamu yang memang tidak tahu arahnya bagaimana cara memulai bisnis kos, entah harus mulai dari cari tanah dulu, entah harus cari dari rumahnya dulu, atau cari rumah kos yang sudah jadi, ataupun ya memang mulai membangun rumah kos dari tanah yang sudah ada. Ya tentu aja itu semua harus dipersiapkan sejak awal. Tapi yang paling penting dari sini adalah pentingnya kamu punya kenalan atau networking. Ya, karena dengan adanya networking maka kamu bisa mendapatkan kesempatan yang terbatas, ya tentu saja juga mendapatkan peluang terbaik dengan resiko yang paling minim sekalipun. Dan saat ini resiko untuk berbisnis kos yang relatif lebih kecil itu bisa dilakukan dengan modal yang lebih kecil juga, sehingga resikonya semakin lebih kecil. Ya, tapi tentunya semua ini hanya bisa dilakukan jika kamu punya kenalan atau networking yang berkualitas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengundang kamu untuk mengikuti komunitas di investor properti kos ya. Nah, kamu bisa klik link di bawah ini untuk masuk ke komunitasnya. Selain itu, bagi kamu yang betul-betul ingin berbisnis kos dan ingin tahu lebih detail, kamu bisa traktir kopi saya ya. Nah, dengan klik link di bawah ini ya. Oke, saya kira demikian sharing saya pada kesempatan kali ini ya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.